Mulai tahun ini, sekolah menengah pertama atau SMP tidak boleh lagi menyelenggarakan ujian sekolah masuk. Selain itu, ujian nasional tingkat sekolah dasar yang selama ini menjadi acuan untuk masuk SMP pun telah ditiadakan. Kebijakan ini ditempuh untuk menggapai wajib belajar 9 tahun. Nantinya, nilai rapot dan ujian sekolah akan dijadikan acuan bagi siswa yang akan masuk SMP. Meski kebijakan ini mendapat apresiasi, namun dugaan akan terjadinya penyimpangan mulai dikeluhkan. Kemungkinan penyimpangan yang dilakukan salah satunya adalah dugaan akan adanya penggelembungan atau markup nilai siswa yang dilakukan pihak sekolah. Hal itu dilakukan agar siswa sekolahnya bisa dengan mudah memilih SMP yang diinginkan. Sementara itu akan diselenggarakannya ujian sekolah di mana 25% soalnya dibuat pemerintah pusat juga diduga terindikasi sebagai proyek yang rawan diselewengkan. Nilai rapor dan ujian sekolah akan jadi acuan siswa untuk masuk SMP. Untuk membahasnya telah hadir di studio Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim dan praktisi pendidikan Asep Sapaat. Ya, kalau selamat siang Pak, telah bergabung di Dialog Berita 1. Kalau ini kita tanyakan dulu nih ke Pak Musliar bahwa selain demi menuntaskan wajib belajar 9 tahun, adakah alasan lain untuk kebijakan ini? Ya, sebetulnya kita menginginkan anak kita itu terus sekolah. Ya. Nah, dari pengalaman kita selama ini atau pantauan kita selama ini, banyak anak yang setelah naik kelas 6 tidak lanjut ke SMP. Berbagai alasan. Yang pertama karena tidak lulus, justru karena itu ujian nasional kita hilangkan. Kemudian yang kedua, tidak mendapatkan tempat di sekolah. Karena sekolah di berbagai daerah melaksanakan ujian untuk masuk sekolah tersebut. Walaupun ujian nasionalnya, UN-nya atau NEM-nya sudah tinggi, belum tentu serta-merta dia akan diterima di sekolah favorit yang mereka inginkan. Betul. Karena sekolah favorit di berbagai daerah melaksanakan ujian tersendiri. Ini kan menambah beban kepada anak. Nah, justru karena itu, agar semua anak dari umur 6 tahun sampai umur 12 tahun itu sekolah, kita memberikan kemudahan-kemudahan kepada mereka agar wajib belajar 9 tahun itu betul-betul bisa tercapai. Baik, Mas Asep, sebagai praktisi pendidikan Anda melihat kebijakan ini seperti apa? Memberatkah atau mungkin malah memperingan dari para siswa begitu? Ya, di satu sisi memang ini sangat meringankan siswa. Tapi hal esensial sebenarnya yang pertama ketika tadi tidak ada tes, ini satu kebijakan yang konsisten dengan kebijakan pemerintah bahwa ada program wajib belajar, maka saya pikir tidak perlu dites. Tapi kemudian pertanyaan berikutnya adalah seberapa valid nilai raport yang menjadi syarat untuk kemudian masuk SMP, karena tentu kita berharap anak-anak tidak sekedar untuk pindah dari SD ke SMP, tapi yang paling penting adalah bagaimana anak-anak itu rapornya itu betul-betul menunjukkan potret yang objektif dan otentik tentang kelebihan, kekurangan, minat si anak. Nah, kalau kita lihat sendiri kebijakannya sudah sejauh mana ini, Pak, prosesnya di tahun 2014 sampai 2015 ya? Mulai 2014 ini ya? Dan terus menerus. Dan ini juga akan sejalan dengan kurikulum 2013. Jadi jangan diartikan bahwa anak masuk SMP hanya berbekal nilai rapor saja. Tetap nilai US. Nilai US itu yang kita masuk ujian sekolah itu bukan ujian diselenggarakan oleh sekolah, tapi yang diselenggarakan oleh provinsi. Oleh provinsi namanya ujian sekolah. Jadi cara membuat soal untuk UN kali ini yang dikatakan ujian sekolah US dan M itu, ujian sekolah dan madrasah itu dilakukan oleh provinsi. Provinsi meramu soal, di bank soal bersama-sama dengan guru serta praktisi, mungkin dosen-dosen dilibatkan. Soal itu tidak tahu soal mana yang akan dikeluarkan ya oleh tim lah tentu menggodoknya. Itulah yang akan menjadi soal di ujian sekolah. Tidak itu saja, di ujian sekolah yang kita namakan itu nama saja ujian sekolah, bukan ujian ujian sekolah berstandar daerah begitu Pak? Iya, berstandar daerah. Di samping soal yang dibuat oleh daerah tadi, ada 25% soal dari pemerintah pusat. Kita kirimkan, bukan kita nyetaknya, kita kirimkan kepada mereka agar dimasukkan ini. Tujuannya apa? Supaya pemerintah pusat mengetahui masing-masing sekolah itu tingkat ketercapaian pendidikannya seperti apa. Karena kalau tanpa ada soal dari pusat, kita tidak bisa membandingkan SD 1 di Jakarta dengan SD 1 di Jogja, tidak bisa. Karena ujiannya kan soal yang 75% tadi kan daerah semua. Makanya kita berikan untuk ke Indonesia itu agar bisa kita ukur, kita berikan 25% soal. Baik Pak Musliar dan Mas Asep, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kami akan kembali pemirsa, tetaplah di Dialog Berita 1.
Masuk SMP dengan hasil nilai ujian dari sekolah berstandar daerah dan juga rapor. Nah, kita tanyakan nih langsung ke Pak Musliar nih bagaimana komposisi Pak untuk penilaian ini masing-masing persentasenya berapa? Jadi penilaian untuk menentukan seseorang lulus di ujian sekolah atau tidak, 60% nilai ujian sekolah itu sendiri, ujian yang ditentukan pada hari H itu, nanti ada nilai yang tersendiri, itu 60%. 40% berasal dari nilai sekolah. 40% dari nilai sekolah. Nilai sekolah itu terdiri dari dua komponen juga. Satu nilai rapor, satu ujian yang diberikan oleh sekolah. Di sekolah kan ada ujian-ujiannya, ada juga ujian sekolah namanya. 70% dari rapor, 30% dari ujian sekolah ini. Inilah yang membentuk nilai sekolah. Nilai sekolah itu 60% diperhitungkan untuk menentukan. Nah, kita alokasikan untuk persentasenya lagi 70% rapor dan juga 30% ujian dari sekolah. Ujian sekolah ya. Baik. Nah, untuk komposisi ini Mas Asep, bagaimana Anda melihatnya? Sudah idealkah atau ada penambahan? Ada satu mungkin cara berpikir yang berbeda dengan tadi Pak Musliar sampaikan, bahwa memang intinya bahwa penilaian sebenarnya guru ini menjadi faktor yang sangat menentukan, karena gurulah yang sangat memahami potret sikap, pengetahuan dan keterampilan yang memang pertumbuhan di sekolah begitu. Nah, maka sebenarnya terlepas dari angka persentase tadi, yang paling penting adalah guru sekali lagi ini harus diberi pemahaman yang sangat baik sehingga mereka bisa menjalankan tugas untuk melakukan penilaian yang saya pikir secara objektif dan ideal gitu, betul. Mbak. Betul. Nah, untuk komposisinya sendiri apa sudah pas begitu dari hasil USB dan juga rapor sendiri pembagiannya begitu? Tentu kalau kami melihat bahwa ke depan harapannya memang semuanya itu dari guru memang diberi keluasan lewat sekolah, sehingga tadi kan dari potret anak ini kan, ini baru kan fungsi penilaian itu ada beberapa macam. Di antaranya memang untuk melihat performa siswa, harapannya juga ini kita nggak boleh sampai melihat ketika nilai baik tidak, kemudian klaimnya adalah ini siswanya bodoh atau pintar dan lain sebagainya. Yang menarik adalah sebenarnya apa faktor-faktor yang menyebabkan itu terjadi, seperti apakah kompetensi mengajar sudah baik, support kurikulum apa sudah cukup adaptif dilakukan, dan infrastruktur dan lain sebagainya, Mbak. Ini yang saya pikir harus dicermati dengan baik. Nah, kalau kita lihat sendiri ujian nasional ini dihapus, lalu ada ujian sekolah di mana 25% soalnya dibuat pemerintah. Lalu apa perbedaan keduanya, dan ketika beberapa kita gulirkan dinamikanya seperti ini sebetulnya bagaimana? Esensinya sama. Kita ingin memberikan sekolah yang menyenangkan kepada anak-anak supaya jangan dibebani. Karena selama ini anak-anak merasa kalau UN itu kan menyeramkan menurut berita-berita kita kan. Sekarang kita kurangi itu. Ditambah tadi dengan untuk wajib belajar 9 tahun ini. Tapi kita tidak bisa tanpa ujian. Karena kalau tidak ada ujian, anak-anak tidak bisa kita potret seperti apa potensi anak masing-masing. Dan justru karena itu harus ada soal dari pusat. Nah, seperti Mas Asep bilang tadi, mestinya guru yang menilai. Iya benar. Tapi ada penilaian oleh guru, di dalam PP ada begitu, dalam undang-undang juga ada penilaian oleh guru, ada penilaian oleh pihak luar atau eksternal. Nah, eksternal ini punya fungsi juga. Kalau guru menilai, pasti apa yang diuji, apa yang diberikan yang diuji oleh guru. Sementara kita kan dalam target kan ada SKL, standar kompetensi lulusan. Setiap anak yang sudah menamatkan pendidikan di masing-masing satuan pendidikan, apakah SD, SMP, kan mesti ada standar kompetensi. Harus ada standar kompetensi, baik. Ya. Nah, kalau hanya guru yang menilai, guru tentu apa yang dia ajar itu saja yang diuji. Pak Musliar, ini dari komposisi penilaian kita tanyakan dulu ke Mas Asep, bahwa dugaan-dugaan itu timbul begitu dari markup nilai, penyimpangan-penyimpangan yang lain begitu kan? Itu pertanyaan yang ditanyakan masyarakat. Ini bagaimana? Itu adalah dampak. Tadi sudah sampaikan, itu adalah dampak ketika guru belum paham bahwa bagaimana seharusnya menilai. Dan tadi kata Pak Musliar tadi saya sampaikan, sepakat bahwa sekarang dengan komposisi seperti itu adalah bagian proses tahapan. Tapi sebenarnya secara esensial harapannya ke depan memang pure guru. Jadi dibedakan performa siswa ini adalah betul, itu hak prerogatif guru. Nah, pemerintah punya ada satu mekanisme yang melihat terjadi pada misalkan prestasi siswa itu bagian dari yang harus dilihat secara keseluruhan, karena kita punya 8 standar nasional pendidikan. Dari fakta di lapangan ada sebagai praktisi pendidikan, apakah hal ini juga akan mencuat begitu dari mungkin bisa menjadi penyimpangan dinamikanya seperti apa? Yang dikhawatirkan adalah guru tidak paham, maka kemudian guru mengambil putusan dengan tidak berdasarkan data dan pemahaman yang baik. Yang terjadi adalah katrol nilai akan terjadi, Mbak. Yang paling berbahaya adalah anak-anak dikatrol nilainya, kemudian nilainya tidak otentik, sehingga saya pikir apa yang ada di laporan itu tidak mencerminkan. Baik Pak, ini kita harus jeda dulu Pak. Kita akan melihat jawaban Pak Musliar sesaat lagi. Kami akan kembali pemirsa.
Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita kali ini. Nah, tadi Pak Musliar, ketakutan ini dari masyarakat begitu bahwa nilai raport dalam tanda kutip akan dikatrol begitu, di markup ketika penilaian tidak objektif. Nah, tanggapan Anda? Ya, sebetulnya ini ketakutan yang tidak punya dasar menurut saya, karena tidak tahu masyarakat bahwa nilai rapor yang kita maksud itu adalah nilai rapor dan nilai ujian sekolah juga. Tapi ini harus diantisipasi kan, jadi Pak, tidak betul ya? hanya nilai rapor. Kalaupun nilai rapor itu diperhitungkan, tapi rapor itu sudah diketahui oleh masyarakat sebelumnya. Karena rapor untuk menentukan ujian sekolah tadi, saya sudah sampaikan tadi, untuk menentukan nilai anak, bukan kelulusan, kelulusan anak di ujian sekolah itu adalah nilai rapor juga. Jadi nilai rapor anak dari kelas 3 sampai kelas 6 itu sudah dimasukkan ke dalam sistem sebelumnya, sudah di-upload lah. Jadi guru tidak akan bisa merubah rapor anaknya begitu ingin anaknya mempunyai nilai tinggi ketika kelas 3. Nah, ini tentunya tidak ada sebab kalau tidak ada akibat. Kita lihat dari fakta lapangan ya, Mas, sebagai praktisi pendidikan, bahwa dari dulu begitu ya, kita tidak juga menutup mata ada jual beli nilai begitu kan. Anda melihat sekarang dinamikanya seperti apa sih? Apa semakin canggih kah? Atau mungkin dengan ini bisa akan terminimize hal seperti itu dengan kebijakan baru? Saya pikir reaksi kepanikan ketika informasi tidak utuh sampai ke lapangan adalah, saya sampaikan, guru-guru kebingungan. Sederhana, ketika di lapangan saya cek guru-guru apa tujuan pembelajaran, mereka bingung, tidak bisa identifikasi mana yang kategori hasil belajarnya meningkatkan pengetahuan, kemudian yang sikap, kemudian keterampilan. Mereka kebingungan. Setelah itu otomatis ketika tidak tahu tujuan, mereka bingung menggunakan proses evaluasi seperti apa. Karena bicara evaluasi kan ada alat dan ada metode yang artinya beragam. ini lebih kepada sosialisasi dan controlling, pengawasan, Betul, begitu? betul. Tapi dari segi Betul, tujuan Pak. gimana? Silakan, Pak Dari segi Musliar, tujuan tanggapan gimana? Anda. Dari segi tujuan saya pikir penting raport secara esensial. Nggak, maksudnya tujuan untuk meniadakan ujian masuk ke SMP ini bagaimana? Oh, kalau itu sudah statement saya sudah jelas di awal, itu adalah konsisten karena punya Baik. program wajib belajar. Untuk menseleksi saya pikir jadi pertanyaan inkonsisten. Saya Iya, pikir pengawasan kebijakan Pak Musliar ini bagaimana untuk meminimasi hal ini, bahkan Jadi mungkin kita meniadakan? kan terus-menerus melakukan pengawasan. Kalau ada sekolah yang melakukan hal seperti itu, malah bukan itu saja, itu termasuk sederhana dan gampang untuk melihatnya. Malah di dalam ujian nasional sendiri untuk SMP SMA, kita bisa melihat mana anak yang curang. Baik. Bisa kita deteksi dengan sistem, sudah deteksi dengan sistem. Pokoknya anak satu kelas bisa kita deteksi apakah anak ini cheating atau tidak. Ada sistem kita untuk menilai. Sistem untuk mengetahui failure, kecurangan dan lain-lain. Seperti bisa apa kita nih, tuh. Pak? Integrated system begitu? Kita tidak bisa sampaikan di sini. Oh, baik. Tapi tetap ada yang berbahaya juga, Pak. Tapi bisa kita tentukan bahwa saat Sejauh di ini kelas yang sudah ini, dibentuk dari Kemendiknas, sudah kita punya data. Sekolah ini putih, Acuannya tidak ada kemana, Pak? kecurangan. Sekolah ini abu-abu, ada kecurangan sedikit. Ada sekolah betul-betul. Jadi Kemendiknas punya raport ya? Itu ada rapor sekolah. Berdasarkan itulah kita mencoba mengumumkan kalau sekolah-sekolah seperti itu kita blacklist sekolahnya untuk tidak diterima melalui SMPTN anaknya. SMPTN yang ujian tulis itu. Karena ujian tulis itu kan di samping rapor kan juga UN-nya diperhitungkan. Baik, Nah, kalau kita pegang ujian kata-katanya sudah apa, tulis. Iya, Pak. controlling Ya, ini mudah-mudahan nanti. pemburunya, Pak, Nah, karena saya kalau kita khawatir. lihat ini Pak, agar lebih benar-benar bisa menyeluruh begitu kebijakannya, tidak hanya sekedar raport nilai di rapor saja begitu, tidak mendalam ke anak dan juga guru. Ini mungkin kompetensi daerah dan juga sosialisasinya ini mungkin kan Makanya nanti akan bisa lebih maksimal kalau program ini. kurikulum 2013 sudah jalan, ini akan sangat baik sekali. Akan Baik. sangat baik. Ini akan merupakan multi sasaran. Betul, jadi anak tidak hanya tertuju bagaimana ini agar rapornya cuma Tidak, sekedar angka tidak. begitu, Iya, tapi tidak. filsafat dari Itu yang benar-benar berbahaya, Pak. belajar dan Karena mengajarnya. sebenarnya penilaian adalah membantu dua hal. Anak sadar dengan potensi. Betul. Dan yang kedua adalah anak terangsang untuk terus mau belajar dan mencari Itu ilmu. yang paling utama ya. Bukan angka-angka. Baik, ini kita harus jeda lagi nih Mas Asep. Sepertinya Mas Asep mungkin akan meninggalkan kita di dialog yang Baik. kali ini. Kami akan kembali dengan narasumber lain tentunya di dialog selanjutnya. Masih dalam dialog Jurnal Siang, kali ini sudah bersama saya di studio Sekretaris Jenderal Aliansi Orang Tua Murid Peduli Pendidikan Indonesia, Bapak Jumono ya. Selamat datang Pak. Nah ini untuk sosialisasi dari kebijakan, bagaimana Bapak sejauh mana mengetahui kebijakan baru ini? Iya, beberapa waktu saya coba tanya kepada beberapa orang tua murid dan guru mengenai adanya perubahan seleksi masuk ke SMP, ya kan, dan adanya ujian sekolah. Ada beberapa guru dan orang tua murid juga yang belum begitu tahu, belum begitu paham, terutama untuk jenjang masuk ke SMP-nya, ya kan, karena tidak pakai nilai ujian nasional lagi, seperti itu. Dan kemudian ada informasi bahwa
untuk masuk tes seleksi di SMP ada general test, ya kan, atau tes akademik umum. Hanya selentingan aja. Mereka belum mendapat kepastian. Karena pemerintah juga belum secara resmi kan sebetulnya. Tapi tanggapan Bapak sendiri kan ini kan disimplifying begitu ya, siswa yang masuk SMP negeri memakai nilai hasil ujian sekolah berstandar daerah USBD dan juga rapor saja begitu Pak. Jadi tidak terlalu complicated, rumit seperti yang sebelumnya begitu tanggapannya. Iya, saya kira memang dari segi kebijakannya maksudnya Pak. Apakah orang tua melihat ini hal yang positif atau ya tidak? Boleh Pak? Betul ya, Pak. Karena saya Iya, saya kira memang kan wajib belajar 9 tahun harus tuntas 9 tahun dalam pengertian bahwa orang tua murid atau masyarakat atau warga tidak dipersulit dalam mengakses, ya kan? Karena memang saya kira jangan juga terlalu menyederhanakan persoalan. Kayak misalnya seperti soal administrasi aja saya kira Pak, banyak anak-anak tidak bisa sekolah karena persoalan administrasi. Apa yang dikeluhkan Pak dari kena lahir misalnya, kena lahir atau orang tuanya tidak punya. Dipersulit begitu? Ya tidak bisa masuk sekolah mereka. Karena ada persoalan seperti itu. Belum lagi persoalan-persoalan lain yang saya kira kita tidak bisa menyederhanakan suatu persoalan. Nah terkait dengan ini saya kira bagus, kebijakan ini bagus bahwa harus 9 tahun tuntas, ya kan? Artinya semua anak diberi hak yang sama, ya kan? Tapi persoalannya kan, pertama saya kira adalah keseimbangan antara sekolah SD dengan sekolah SMP. Di salah satu kecamatan di Jakarta Timur di Palmeriam kalau tidak salah, itu satu kecamatan SMP-nya cuma 2 Pak. Pak Musliar, ini kalau kita lihat sendiri, kita kembali lagi ke fokus dari diskusi ini bahwa apakah telah dibuat standar nilai rapor Pak untuk menentukan siswa dengan nilai tertentu begitu untuk masuk SMP mana seperti itu dan mekanismenya lebih jelas? Ini memang kasus daerah ya. Anak pasti begitu dia katakan selesai ujian sekolah atau tamat SD katakan begitu, dia akan masuk SMP. Biasanya anak-anak pasti akan memilih sekolah favorit katakanlah SMP 1 katakanlah begitu. Jadi anak berbekal dengan rapor dan nilai ujian sekolahnya mendaftar ke sekolah itu. Nah sekolah itu ada 60 kabupaten kota di Indonesia. Kalau di Jakarta sudah semua kota di Jakarta Barat, Utara, Timur, Selatan sudah online. Jadi mendaftarnya berdasarkan online, itu bisa dilihat kalau anak yang diterima katakanlah daya tampung SMP 1 itu 100 orang. Anak yang diterima di situ adalah anak yang mempunyai nilai ujian sekolah 1 sampai 100 tertinggi. Jadi ini akan fair sekali. Tidak ada lagi administrasi seperti apa. Orang tua bisa mengupload itu di rumahnya saja dengan internet karena online. Kalau dia tidak punya komputer bisa pergi ke warnet atau kalau tidak juga bisa pergi ke sekolah, akan ada helpdesk di sekolah itu. Baik Pak Jumono, sudah jelas begitu penjelasannya mekanisme. Nah kalau dari anak sendiri Pak, untuk anak dan orang tua ini bagaimana dengan kebijakan ini? Apakah lebih senang seperti sebelumnya ada ujian nasional dan juga tes masuk SMP atau sekarang hanya acuannya pada raport dan nilai USBD? Iya, tapi saya kira lebih kepada soal yang mendasar adalah penilaian raport dan ujian nasional, ujian sekolahnya itu. Iya kan? Artinya lebih suka dengan kebijakan baru begitu ya? Saya lebih ingin mendalami objektivitas dari nilai raport dan nilai ujian sekolah itu. Tapi kalau dari anak sendiri lebih suka sistem yang dulu apa yang sekarang? Sistem yang sekarang. Saya yakin sistem yang sekarang. Lebih mudah begitu. Tapi soal nilainya, sekarang begini Pak, kalau misalnya ada anak SD tidak bisa melihat nilainya, berapa nilai ujian nasionalnya dia? Ujian sekolah, sorry. Boleh, kan nilainya kan diberikan kepada dia nanti. Itu dia. Saya kira itu soalnya, bahwa nilai ujian sekolah itu adalah informasi yang dikecualikan. Baik, itu dia. Enggak, ujian sekolah dapat kan diumumkan nilai ujian sekolah. Iya, tapi total akumulasi dari dua nilai ini, raport dan akumulasi dari ini. Nah, anak-anak persentasenya begitu yang Bapak tanyakan begitu ya. Anak-anak sekarang kan juga pengen tahu. Baik. Karena mereka bisa menilai satu dengan lain dengan temannya. Baik, mungkin nanti kita akan melihat dinamikanya seperti apa, juga sosialisasi begitu ya Pak, lebih mendalam. Intinya saya terakhir ingin menyampaikan bahwa kebijakan ini menurut saya perlu kita sosialisasikan. Pak Jumono sebagai Ketua Aliansi Orang Tua Murid perlu juga menyampaikan bahwa ini adalah dalam rangka memberikan akses kepada anak sampai pendidikan SMP. Baik Pak Musliar, nah ini juga disambut baik oleh orang tua dan anak, lebih menyenangi kebijakan baru ini begitu ya. Terima kasih Pak Musliar dan juga Pak Jumono telah hadir di Studio Berita 1. Demikian dialog kali ini pemirsa, rangkaian informasi lainnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut.